Godzilla Earth merupakan salah satu karakter yang berasal dari franchise Godzilla, khususnya dari serial film anime Godzilla, Planet of the Monster, Godzilla City on the Edge of Battle, dan juga Godzilla the Planet Eater. Kaiju ini memiliki beberapa kemampuan dan skala yang mengesankan, serta menonjolkan kekuatan dan ukurannya yang luar biasa. Namun di luar ukuran yang lebih besar dibandingkan semua karakter Godzilla yang lain, pada kenyataannya, banyak fans yang tampaknya meremehkan sosok dari Godzilla Earth, sehingga membuatnya tidak lagi menjadi ancaman yang besar seperti di awal kemunculannya. Apalagi setelah hadirnya beberapa karakter Godzilla baru, seperti Godzilla Legendary, Godzilla Inhale, dan juga Godzilla Ultimate. Atau banyak juga yang bilang kalau Godzilla yang satu ini merupakan sosok yang gedong atau gede dongo. Nah, di video kali ini, kita akan membahas kekuatan yang sebenarnya dari Godzilla Earth yang seringkali dianggap remeh. Sebelum mulai, gue pengen ngasih tahu kalau di sini gue tidak akan menjelaskan tentang asal-usul dari Godzilla Earth, karena udah pernah kita bahas mengenai profil dari makhluk yang satu ini, dan juga tentunya bakal buang-buang waktu. So, kalau gitu kita mulai aja pembahasannya. Yang pertama, banyak yang bilang kalau Godzilla Earth itu besar tapi kaku. Ya, benar banget. Godzilla Earth digambarkan sebagai perwujudan Godzilla yang terbesar, dengan tinggi sekitar 300 meter atau sekitar 984 kaki, yang hampir mendekati 1000 kaki. Namun meskipun gerakannya sangat kaku, tapi dengan ukuran yang sebegitu besar, maka itu akan sangat berguna pada kekuatan fisik dan juga ketahanannya. Yang artinya, kulit Godzilla Earth itu sangat tebal dan tidak mudah untuk ditembus, bahkan oleh serangan napas atom Godzilla lain sekalipun. Tubuh Godzilla yang satu ini pada dasarnya terbuat dari pohon dan tumbuhan, yang merupakan bagian dari organisme terbesar dan juga tersebar luas sebagai penopang kehidupan. Itulah alasan mengapa Godzilla ini tidak memiliki rangka. Namun di luar itu, dia memiliki daya tahan fisik yang mengagumkan, yang tidak dimiliki oleh Godzilla lainnya. Belum lagi, Godzilla Earth ini juga memiliki sistem pertahanan yang disebut perisai permeable asimetris. Ini adalah kemampuan yang bisa menghasilkan tenaga yang cukup berdasarkan muatan elektromagnetik, yang dikenal sebagai penguatan in vivo, di mana fungsinya itu bertindak seperti electromagnetic pulse yang sangat mirip dengan nuclear pulse, seperti layaknya gelombang EMP yang bisa mematikan perangkat elektronik di sekitar Godzilla. Ini juga belum termasuk dengan sistem regenerasinya. Saat dia terluka, kulit Godzilla Earth yang berlapis-lapis dan terserap secara fisioterapi memungkinkannya untuk bisa meregenerasi kulit baru dalam waktu yang sangat cepat. Dengan ukuran tubuh yang sangat besar dan juga tebal, maka akan sangat sulit rasanya bagi Godzilla versi manapun untuk bisa mengalahkannya. Walaupun musuhnya sangat gesit, tapi butuh lebih dari sekedar kelincahan untuk bisa menjatuhkan Godzilla yang satu ini. Yang kedua, meskipun Godzilla Earth berasal dari alam, makhluk ini pada kenyataannya memiliki kemampuan untuk mengkonversi energi bumi dengan tingkat yang sangat tinggi. Pada saat manusia mencoba strategi untuk mengalahkan Godzilla dengan menggunakan metode yang sama ketika mereka mengalahkan Philius, tiba-tiba aja tubuh Godzilla Earth mulai bersinar berwarna merah. Itu adalah sebuah kejadian di mana Godzilla bisa merubah energi elektromagnetik yang ada di tubuhnya menjadi suhu panas. Jadi, Godzilla ini mampu mengubah energi yang diterimanya menjadi titik panas. Dengan melakukan hal itu, maka Godzilla Earth akan mengelilingi seluruh tubuhnya dengan suhu panas yang ekstrim, yang diperkirakan bisa mencapai 1000 derajat Celcius. Ini merupakan suatu pencapaian yang mengesankan, apalagi mengingat Godzilla Earth adalah makhluk dari alam yang seharusnya berlawanan dengan suhu panas. Hal yang sama juga pernah dia lakukan pada saat melawan Void Ghidorah, di mana dia juga menggunakan kemampuan ini dengan meningkatkan suhunya yang mencapai lebih dari 3000 derajat Celcius. Nah, ngomongin tentang Void Ghidorah, tentunya ada hubungannya dengan poin yang ketiga, yaitu skala kemampuan. Skala kemampuan Godzilla Earth memang bisa dibilang sedikit rumit. Hal itu dikarenakan kurangnya penggambaran Godzilla Earth di dalam filmnya. Namun, hal itu bisa diketahui lewat lawannya yang bernama Void Ghidorah. Buat yang belum tahu, Void Ghidorah adalah perwujudan terkuat dari karakter musuh Godzilla yang bernama King Ghidorah. Di dalam animenya, Void Ghidorah digambarkan sebagai makhluk yang memiliki kemampuan untuk menciptakan kekosongan dan bertahan hidup di dalamnya. Yang artinya, makhluk ini merupakan entitas antar dimensi, di mana wujud aslinya berada di dimensi yang lain, dan diperkirakan bentuk aslinya itu memiliki ukuran yang tak terbatas.
Nah, Void Ghidorah adalah makhluk berdimensi tinggi yang kemungkinan berada di dalam level universe atau seenggaknya berada di dalam dimensi yang keempat. Jadi dengan melihat kekuatan dari Void Ghidorah, maka bisa diambil kesimpulan kalau Godzilla Earth memiliki kekuatan yang sebanding dengan makhluk yang berdimensi lebih tinggi, termasuk tingkat kemampuannya yang tidak sepenuhnya dieksplorasi di dalam film. Kemampuan seperti napas atom dengan kekuatan yang paling presisi dan luar biasa, yang bisa mencairkan gunung Himalaya dan juga lempeng benua di sekitarnya, atau ketika menghancurkan planet Gorath yang memiliki daya ledak sekitar 76 ronaton, yang dianggap sebagai serangan level multiverse oleh beberapa orang. Dalam beberapa video pembahasan tentang Monsterverse, gue sering bilang kalau ukuran itu bukanlah faktor terpenting untuk bisa memenangkan pertarungan di dalam dunia kaiju. Tapi kalau perbedaannya sudah terlalu jauh seperti Godzilla Earth dengan versi Godzilla yang lain, maka ukuran adalah hal yang terpenting. Karena nggak peduli seberapa kuat serangan lawan dan juga seberapa lincahnya, maka serangan itu hanya bisa terasa seperti menggelitik. Tidak bisa berpindah ke dimensi yang lain seperti Void Ghidorah atau mengirimkan avatar ke dimensi yang lain, bukan berarti Godzilla Earth tidak memiliki kekuatan selevel antar dimensi. Godzilla Earth memang udah mengalahkan avatar Void Ghidorah yang hanya sebagian kecil dari bentuk aslinya yang diperkirakan memiliki ukuran yang tak terbatas. Namun dengan bukti yang seperti itu aja, kita juga mengetahui kalau Godzilla Earth tidak bisa dipandang remeh. Nah, kekuatan lain yang dimilikinya juga nggak kalah hebat. Contohnya kayak ledakan dari raungannya, terus ada juga EMP, plasma cutter, pembelahan sel dan juga terraforming yang bisa membuat pasukan atau Godzillaphilius untuk menaklukkan sebuah dunia. Ditambah lagi dia juga mempunyai kemampuan mode amfibi dan juga mode siluman yang semakin membuktikan kalau Godzilla yang satu ini memang pantas untuk masuk dalam kategori salah satu Godzilla terkuat sepanjang masa. Gimana menurut kalian? Apakah kalian ada tambahan lain mengenai tema kita kali ini? Kalau iya, silahkan tulis di kolom komentar ya. So, kalau gitu sekian dulu untuk hari ini. Terima kasih buat yang udah nonton, dan sampai ketemu lagi di kesempatan selanjutnya. Ciao!